Baiklah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang harapan. Jadi, ungkapan harapan itu adalah ungkapan yang menyatakan harapan ketika kita menginginkan terjadinya sesuatu. Biasanya, pengungkapan harapan ini didahului dengan kata-kata mudah-mudahan atau saya harap ataupun semoga. Sebagai contoh, kata harapan ini pertama, semoga kamu berhasil lulus ujian tes masuk universitas A. Atau yang paling sederhana yaitu semoga bahagia selalu. Oke, selanjutnya ungkapan doa. Ungkapan doa adalah ungkapan yang menyatakan sesuatu yang baik terhadap seseorang yang sedang mengalami sesuatu yang buruk. Seperti contoh, misalnya kita ada seorang yang kita kenal atau orang di sekitar kita yang sedang sakit atau sedang kena musibah, kita bisa bilang semoga cepat sembuh atau semoga cepat membaik. Oke, selanjutnya ungkapan selamat atau ucapan selamat. Jadi ungkapan selamat ini adalah ungkapan yang menyatakan ke seseorang yang sedang mendapatkan atau mengalami kebahagiaan. Seperti contoh, ketika ada teman kita yang baru menang perlombaan sesuatu, kita bisa mengucapkan selamat karena kamu sudah memenangkan perlombaan. Seperti contoh, speech se-SMA Kota Palembang. Atau ungkapan selamat yang paling umum, contohnya selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore, atau selamat Natal, selamat Idul Fitri, dan lain-lain. Oke, semuanya. Materi berikutnya yang akan saya sampaikan adalah unit yang berjudul Kamu Sedang Apa. Di sini kita akan mencoba untuk menganalisa, mempelajari apa kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, bagaimana cara pengungkapannya menggunakan tata bahasa yang benar. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan coba masuk ke tujuan pembelajaran pada slide yang berikutnya. Pada tujuan pembelajaran, siswa yang pertama atau pembelajar diharapkan dapat 1. Menjelaskan kegiatan yang sedang dilakukan oleh seseorang baik secara lisan maupun tulisan. 2. Menjabarkan kegiatan yang sedang dilakukan seseorang baik secara lisan maupun tulisan. Dan ketiga, mendeskripsikan jenis kegiatan baik secara lisan maupun tulisan secara tepat. Oke, sebelum kita lebih lanjut masuk ke dalam materi kita, coba kalian perhatikan gambar-gambar yang ada di depan. Di depan ada 4 gambar. Gambar 1, 2, 3, dan 4. Oke. Jadi, coba perhatikan terlebih dahulu. Kemudian coba pahami, coba dilihat kira-kira orang itu sedang melakukan apa. Seperti pertanyaan nomor 1. Apa yang sedang orang-orang itu lakukan? Kita lihat pada gambar yang pertama. Di sana ada seorang laki-laki sedang belajar. Dan yang kedua, ada seseorang sedang menelpon. Bagaimana kita tahu bahwa dia sedang menelpon? Kita lihat bahwa seseorang atau orang tersebut sedang mengangkat handphonenya dan meletakkannya di telinganya. Kemudian gambar yang berikutnya, kita lihat di sana, kita bisa tahu bahwa gambar tersebut sedang ada di pantai. Dan salah satu benda yang bisa kita lihat di sana adalah papan selancar. Kemungkinan besar orang yang sedang melakukan kegiatan tersebut sedang melakukan kegiatan berselancar atau bermain selancar. Dan yang berikutnya, gambar yang terakhir, gambar yang keempat, orang sedang makan. Kita lihat bahwa dia sedang memegang sendok dan garpu, kemudian sedang seperti berkunyah. Oke, itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2 kita lihat, apakah Anda pernah atau sering melakukannya? Jelas. Apakah benar semuanya? Oke, baik. Betul sekali. Jadi, mungkin di antara keempat gambar tersebut ada gambar yang kita lakukan sehari-hari. Contohnya seperti belajar, menelpon, kemudian sedang makan. Tapi
apa dengan bermain selancar kita lakukan setiap hari? Bagaimana? Iya, betul sekali. Jadi mungkin ada yang pernah tapi tidak setiap hari. Itu dilakukan ketika kita sedang berlibur ke pantai. Oke, kapan Anda melakukan hal-hal tersebut? Ya, setiap orang memiliki tujuan, memiliki kesehariannya masing-masing. Belajar contohnya, ada orang yang sedang suka belajar di pagi hari, siang hari, ataupun malam hari. Kalau makan, sepertinya rata-rata orang kalau makan itu 3 kali sehari. Pagi, siang, malam. Seperti itu. Oke, materi berikutnya kita akan mencoba membahas tentang cerita. Di sana akan disediakan cerita. Kita akan coba membaca dan memahaminya bersama-sama. Oke, kita lanjut. Di sini ada cerita yang berjudul dengan Akhir Pekan. Di sini saya akan membacakan cerita tersebut. Silakan didengarkan, dan jika ada kata-kata yang tidak kalian mengerti, kalian bisa langsung tanyakan ke saya. Oke, akhir pekan. Hari ini adalah hari libur. Meta tidak punya rencana untuk pergi main, menonton, atau makan di luar. Dia lebih memilih untuk menghabiskan hari libur di rumah saja. Saat ini, Meta sedang membaca sebuah novel. Novel ini diberikan oleh kakaknya sebagai hadiah ulang tahunnya. Ketika Meta sedang asyik membaca, Rani menelpon Meta dan menanyakan apa yang sedang dilakukannya sekarang. Meta menjelaskan bahwa sekarang ini dia sedang membaca sebuah novel. Rani kemudian bertanya mengenai buku yang sedang dibaca oleh Meta sekarang. Kemudian Meta menjelaskan bahwa dia sedang membaca sebuah novel terbaru yang bertema persahabatan. Dia menyukainya karena pesan cerita dan alurnya sangat menarik. Rani sebenarnya ingin mengajak Meta keluar, tapi waktunya tidak tepat. Meta bertanya kepada Rani. Mela bertanya kepada Rani, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Rani menjawab bahwa saat ini ia ingin menonton film terbaru di bioskop, tetapi malas untuk pergi sendiri dan ingin mengajak Meta. Namun karena Meta sedang menyelesaikan bacaan novelnya, ia tidak dapat pergi menemani Rani. Meta sangat menyesal, tidak bisa, tetapi ia sangat berterima kasih kepada Rani atas ajakannya. Oke, silakan dilihat kembali. Coba carilah kata-kata atau kosakata yang menurut kalian itu sulit. Oke, baiklah. Kemudian kita coba akan menjawab beberapa contoh soal dan kita akan melihat kira-kira kata-kata apa saja yang sulit. Oke, di sini ada beberapa kosakata yang mungkin masih kalian jarang dengar. Di antara lain adalah rencana, menonton, makan di luar, hadiah, asyik, menanyakan, sedang, sekarang, bertema, persahabatan, pesan cerita, alur, mengajak, tepat, bioskop, dan menikmati. Nah, dari teks yang sudah kita baca bersama tadi, atau sudah kita pahami tadi, di sini ada 5 contoh soal beserta jawabannya. Dari yang pertama, apa yang ingin Meta lakukan saat ini? Berdasarkan teks yang sudah kita baca, bahwa Meta hanya ingin menghabiskan waktu di rumah saja. Dia tidak ingin diajak atau pergi ke mana-mana, dia hanya ingin di rumah saja. Yang kedua, apa yang sedang Meta lakukan sekarang? Jadi, untuk jawabannya adalah Meta sedang membaca sebuah novel sekarang. Yang ketiga, mengapa kakak Meta memberikan novel tersebut? Berdasarkan teks tadi yang sudah kita baca,
Kakaknya memberikan Meta novel tersebut sebagai hadiah ulang tahun Meta. Dan yang keempat, tema dari novel tersebut. Sudah dijelaskan bahwa tema dari novel tersebut adalah tentang persahabatan. Persahabatan itu seperti beberapa orang yang berteman baik, kemudian mereka saling membantu ketika susah dan saling ingat ketika mereka sedang senang. Dan yang kelima, mengapa Meta menyukai novel tersebut? Jadi Meta menyukai novel tersebut karena pesan cerita dan alur yang menarik dari novel yang bertema tentang persahabatan tersebut. Oke, yang berikutnya kita akan belajar tentang tata bahasa yang digunakan ketika kita sedang mendeskripsikan orang sedang melakukan suatu kegiatan. Jadi kata yang biasanya digunakan untuk menunjukkan kejadian yang sedang dilakukan. Yang pertama, sedang ditambah kata kerja. Contohnya, saya sedang mengerjakan tugas. Contoh lain, saya sedang makan di kelas. Contoh lain, saya sedang belajar bahasa Indonesia. Oke. Nah, di sini kira-kira ada atau tidak yang bisa memberikan contoh menggunakan kata sedang ditambah kata kerja? Silakan angkat tangannya. Oke. Betul sekali. Jadi temannya sudah memberikan pendapat, mencoba menjawab bahwa sedang ditambah kata kerja. Contohnya adalah saya sedang minum. Kemudian kita akan lanjut ke tata bahasa yang kedua, menggunakan kata sekarang sebagai kata keterangan. Contohnya, mereka berada di Bandung sekarang. Sekarang itu berarti pada saat ini, sekarang, waktu sekarang. Contoh lain, saya berada di kelas sekarang. Contoh lainnya, saya berada di Indonesia sekarang. Nah, oke. Silakan coba menjawab. Contoh lain. Betul sekali. Saya berada di rumah sekarang. Nah, itu adalah tata bahasa yang kedua. Sekarang kita akan lanjut ke yang ketiga. Saat ini sebagai kata keterangan. Contohnya, saya sedang tidak enak badan saat ini. Contoh lain, saya sedang memasak saat ini. Contoh lain, saya sedang sakit kepala saat ini. Oke, nah jadi berdasarkan tata bahasa, 3 tata bahasa yang sudah kita pelajari, cobalah kalian nanti setelah pembelajaran ini, buatlah contoh masing-masing satu menggunakan format, menggunakan rumus yang sudah diajarkan. Ada 3, berarti buatlah 3 yang menggunakan sedang ditambah kata kerja, menggunakan sekarang sebagai kata keterangan, dan menggunakan saat ini sebagai kata keterangan. Nah, selain latihan tadi atau PR yang tadi atau tugas yang tadi, kita di sini akan mencoba latihan. Di sini kita lihat ada 3 gambar yang disediakan. Di antara gambar-gambar tersebut, kalian harus memilih salah satu di antaranya dan kalian ceritakan apa yang sedang berlangsung di dalamnya menggunakan ciri kebahasaan yang kita sudah pelajari tadi. Oke?
buatlah secara singkat saja, tidak perlu panjang-panjang atau kompleks. Jadi hanya singkat dan sederhana saja. Dari 3 gambar tersebut merupakan kegiatan-kegiatan orang-orang khususnya di Indonesia. Jadi silakan kalian pilih salah satu dan kalian jelaskan dan kalian akan ceritakan nanti di depan kelas. Oke, untuk yang terakhir itu adalah catatan budaya. Ya, di sini ada catatan budaya mengenai penjual kain di pantai. Ya, berarti orang tersebut sedang melakukan kegiatan menjual barang di pantai. Kita coba simak ceritanya. Di beberapa pantai di Indonesia, biasanya penjual menjajakan jualannya berupa kain, sarung, pakaian dengan menempatkan di kepala. Penjual ini biasanya disebut penjajah kain, di mana yang ada di Pantai Kuta, Mataram, Lombok. Biasanya penjajah kain menjajakan kain-kain tenun yang dihasilkan pengrajin lokal dengan berbagai pilihan. Anda bisa membelinya di pantai sambil menikmati suasana pantai. Untuk harga penjajah tawarkan, Anda bisa menawar harganya. Jika menawar harga, lebih baik menawar sekitar 5-10% dari harga yang ditawarkan. Ini penting untuk mendukung perputaran ekonomi setempat. Oke, jadi di Indonesia itu sangatlah banyak ya orang sedang melakukan kegiatan jual beli. Selain menjual kain di pantai, mungkin kalian akan menemukan beberapa kegiatan yang dilakukan orang di pantai, antara lain berselancar, membuat istana pasir, bermain air, berenang, dan lain-lain. Oke, untuk unit kamu sedang apa? Saya rasa cukup. Jangan lupa mengerjakan tugas yang diberikan, dan nanti di pertemuan berikutnya kalian akan menceritakan di depan kelas, di depan teman kalian masing-masing. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari unit 3, yaitu dengan tema ketika saya sakit. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini ialah mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan istilah-istilah yang digunakan ketika sakit, lalu menyebutkan aturan pemakaian obat dan fungsi dari obat tersebut, dan juga menjelaskan informasi terkait label makanan, minuman, dan obat-obatan. Baik, teman-teman semuanya, perhatikanlah gambar-gambar berikut ini ya. Ada yang bisa menebak dari gambar pertama sampai dari keempat gambar tersebut ya. Mulai dari yang bersumber dari Palembang, thetribunnews.com, dapat kita lihat wanita tersebut seperti terlihat sedang merasa sakit kepala ya, pusing seperti itu. Di sebelahnya bisa kita lihat pria tersebut sedang merasa seperti patah tulang ya, sedang merasakan sakit yaitu patah tulang. Lalu di bawahnya sedang merasakan sakit gigi, dan terakhir sedang batuk, sakit batuk. Ya, dari keempat gambar ini, apakah teman-teman semua pernah merasakan salah satu atau ya dari gambar yang ada di sini? Selanjutnya, silahkan teman-teman semua membaca salah satu artikel yang berjudul sakit tifus ya, tulisannya tifus tapi kita membacanya tipes. Oke. Ya. Di sini terdapat 1 2 3 4 paragraf. Ya, silahkan dibaca. Oke. Ya, dari bacaan tersebut terdapat beberapa kosakata
seperti yang ada pada gambar ini. Oke. Baiklah, mari kita bacakan bersama-sama dari mulai menderita sampai dibandingkan. Oke. 1, 2, 3. Menderita. Gejala. Sehat. Teratur. Membosankan. Biasanya. Obat. Fungsi. Tifus atau tipes, penyebab. Daya tahan. Berbeda dengan. Anjuran. Menyarankan. Pola. Dibandingkan. Baik teman-teman semua, setelah membaca artikel yang ada tadi dan juga beberapa kosakata yang telah kita bacakan bersama-sama, ya. Selanjutnya silahkan teman-teman semua menjawab pertanyaan yang ada di gambar tersebut berdasarkan teks yang kita baca bersama tadi. Terdapat 10 pertanyaan dan ceritakan kembali secara singkat teks dan gunakan kosakata yang telah kita baca bersama tadi. Oke, baik. Setelah teman-teman semua telah menjawab 10 pertanyaan tersebut dan menceritakan ulang dengan beberapa kosakata yang telah kita pelajari, selanjutnya saya minta teman-teman semua untuk membaca dan mempelajari label obat batuk manjur, ya, yang ada di gambar tersebut. Ada juga di e-book, ya. Obat batuk manjur dalam kurung mengobati batuk berdahak dan batuk kering dengan rasa mentol yang menyegarkan. Terdapat beberapa komposisi yang terbuat dari apa saja, mengandung apa saja obat batuk tersebut, dan ada aturan pemakaian, ya, untuk harian. Oke, silahkan teman-teman semua untuk menulis sebuah esai yang mengandung beberapa konten-konten atau isi yang ada pada label obat batuk manjur di bawah ini, ya, yang ada di gambar tersebut. Selanjutnya, setelah teman-teman semua telah menyelesaikan beberapa tugas tersebut, lalu selanjutnya ceritakanlah pengalaman saat teman-teman semua sakit itu. Sebagai panduan, ya, jawab beberapa pertanyaan ini untuk sebagai panduan saja. Apa nama penyakit Anda? Apa gelar yang teman-teman rasakan? Apa gejala, maksudnya gejala yang teman-teman rasakan? Berapa lama teman-teman sakit, obat apa yang dokter berikan, apa fungsi dari obat tersebut, lalu hal apa lagi yang dokter sarankan agar teman-teman semua cepat sembuh, lalu apa saran teman-teman agar dapat tetap sehat. Gitu. Lalu setelah teman-teman semua membuat serangkaian tulisan untuk menceritakan, teman-teman semua juga wawancara salah satu teman sebangku dan dengan panduan tabel yang telah diberikan, ya, nama teman, nama penyakit, gejala, sakit, dan sebagainya. Setelah teman-teman semua membuat serangkaian tulisan tersebut, langkah selanjutnya yaitu ceritakan di depan kelas. Oke, baik, sebagai catatan, ya, di Indonesia ada beberapa tindakan terapeutik tradisional yang kerap digunakan untuk mengobati penyakit atau mengurangi rasa sakit, misalnya kerokan. Jadi kerokan ini adalah sebuah tindakan mengorok punggung, ya, punggung belakang agar kondisi sakit atau kurang enak badan itu berkurang, ya. Kerokan ini dipilih untuk meringankan atau menyembuhkan beberapa kondisi seperti masuk angin, encok, pegalinu, perut kembung, dan panas dalam. Ya, jadi di Indonesia terdapat sebuah budaya, ya,
meringankan penyakit-penyakit seperti itu. Baiklah, kita cukupkan kelas pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua yang telah mengikuti kelas kami pada hari ini. Semoga apa yang kami berikan, apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan teman-teman semua dapat segera dan dapat cepat fasih dalam berbahasa Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.